Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Bayu Perdana dengan NIM 22525012. Di sini saya akan mempresentasikan buku tentang ritual dan tradisi Islam Jawa. Jadi buku ini ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Solihin yang tertera pada buku. Yang kemudian penerbitnya adalah Narasi. Jadi untuk tahun terbit buku ini 2010. Jumlah halamannya sendiri yaitu 498. Jadi latar belakang penulisnya yaitu Kiai Haji Muhammad Solihin adalah seorang kiai, penulis produktif dan intelektual Islam yang memiliki perhatian besar terhadap hubungan antara Islam dan kebudayaan lokal, khususnya budaya Jawa. Jadi, sebagai seorang santri dan tokoh pesantren, beliau dikenal luas karena pendekatan sufistik dan tradisionalisnya dalam memahami Islam. Karya-karyanya banyak mengangkat tema spiritualis Islam dan tradisi-tradisi lokal dan hubungan antara syariat serta budaya. Melalui pendekatan pendekatan yang bercorak interpretatif dan kultural, Bapak Kiai Haji Solihin berupaya mengangkat nilai-nilai Islam yang bersinergi dengan akar budaya masyarakat untuk latar belakang. Jadi untuk gambaran umum buku ini yaitu buku ini merupakan kajian mendalam tentang praktek-praktek keagamaan masyarakat Islam Jawa yang telah mengalami proses sinkretisasi dan akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Jadi Kiai Haji Solihin bertujuan menjawab stigma negatif terhadap berbagai ritual tradisional Jawa yang sering dianggap sebagai praktik bid'ah, khurafat, atau bahkan syirik oleh sebagian kelompok Islam yang lebih skripturalis. Jadi tujuan buku ini dari yang saya baca yaitu mengangkat dan meluruskan pemahaman masyarakat terhadap tradisi Islam Jawa yang selama ini terpinggirkan, menjelaskan akar teologis dan filosofis dari ritual-ritual yang dijalankan masyarakat Jawa, serta membuktikan bahwa Islam dapat bersinergi dengan nilai-nilai budaya lokal tanpa kehilangan substansi ajarannya. Buku ini banyak berisikan tentang tradisi daur hidup, yaitu di mana banyak tentang ritual kelahiran, pernikahan, kematian, yang yang antara lain yaitu penggunaan simbol dan benda-benda sakral seperti kemenyan, sesaji, yaitu yang antara lain lagi yaitu tentang tradisi selamatan, terus kalender ritual Jawa Islam, konsep waktu dan ruang dalam budaya spiritual Jawa. Untuk isu utama yang dibahas yaitu akulturasi antara ajaran Islam dan budaya Jawa dan, dan fungsi sosial dan spiritual tradisi dalam masyarakat Islam sebagai rahmat bagi semua budaya bukan sebagai kuat homogenisasi. Isu pokok, konsep-konsep penting yaitu tentang Islam Nusantara. Kiai Haji Solihin menempatkan Islam yang berkembang di Jawa sebagai bagian dari Islam Nusantara, yaitu Islam yang tidak semata-mata berorientasi pada teks, tapi juga pada konteks dan budaya lokal. Ada pula tafsir kultural terhadap ritual, misalnya ritual mitoni. Mitoni adalah ritual 7 bulan kehamilan. Tidak dilihat sebagai upacara magis, tapi sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas nikmat kehidupan. Simbol-simbol dalam upacara ini ditafsirkan sebagai sufistik dan teologis. Yang
Kemudian ada tentang kearifan lokal sebagai media dakwah. Penulis menekankan bahwa pendekatan dakwah Wali Songo yang mengadopsi budaya lokal justru menjadi jalan masuk Islam yang paling efektif dan damai. Kiai Haji Solihin membantah pandangan yang menyatakan bahwa Islam di Jawa telah tercemar oleh unsur-unsur animisme dan Hindu-Buddha. Ia menegaskan bahwa proses akulturasi justru menunjukkan fleksibilitas Islam yang mampu hidup berdampingan dengan budaya lokal. Ia mengutip kaidah usul fikih seperti al-ad'ah muhamah untuk membenarkan praktik-praktik yang tidak bertentangan dengan syariat. Kelebihan dari buku ini yaitu komprehensif. Buku ini tidak hanya menjelaskan ritual secara deskriptif, tetapi juga menaruhkan kerangka teologis dan sufistik yang mendalam. Yang kemudian ada kontekstual, yaitu penulis mampu menjembatani antara teks Islam Al-Quran dan hadis dengan praktek budaya lokal secara kontekstual dan mendalam. Yang kemudian ada pula sumber kaya, yaitu banyak referensi yang digunakan meliputi literatur klasik Islam, sumber lokal, serta penghasilan pengamatan langsung di masyarakat. Menurut saya, kekurangan buku ini yaitu pendekatan monolitik tradisional. Buku ini sangat berpihak pada perspektif Islam tradisional dalam kurung NU sehingga kurang mengakomodasi pandangan kelompok modernis atau Salafi secara seimbang. Ada pula tentang gaya bahasa dan struktur beberapa bagian buku ini bisa terasa repetitif atau tidak sistematis, sehingga memerlukan konsentrasi dari pembaca akademis. Sebagai seorang mahasiswa, membaca buku ini menurut saya cakrawala baru dalam memahami keberagaman ekspresi Islam. Buku ini banyak mengajarkan bahwa Islam bukanlah hanya agama yang monolitik, tetapi justru sangat kaya antar interpretasi dan tidak berdialog dengan budaya. Kebudayaan lokal tidak selalu bertentangan dengan ajaran Islam dan justru bisa menjadi jalan menuju kedalaman spiritual. Pentingnya pendekatan kontekstual dan historis dalam memandang perbedaan praktik keagamaan di masyarakat. Secara pribadi, buku ini menggugah kesadaran bahwa kritik terhadap praktik keagamaan tradisional harus dibarengi dengan pemahaman yang mendalam terhadap sejarah dan konteks sosial budaya. Saya belajar lebih bijak dalam menilai perbedaan dan tidak cepat memberi label negatif terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan pandangan pribadi atau kelompok. Sekian yang bisa saya rangkum tentang buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.